Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Zulfan Lindan sebut Anies itu problem buat koalisi ya. Jadi kita ketahui Zulfan Lindan ya, politisi Partai Nasdem, entah ini sudah dipecat atau belum, melihat dan sudah menjadi rahasia publik ya, dengan moncernya elektabilitas Anies itu pasti akan ada ya kepentingan-kepentingan partai koalisi, termasuk kepentingan dari istana yang terganjal dengan naiknya terus elektabilitas Anies, dan akan menjadi problem buat Anies, dan ini menjadi potensi kenapa Anies itu terus-menerus dicegal. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Zulfan Lindan sebut Anies itu problem buat koalisi. Suara.com. Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan menilai jika Anies Baswedan bakal menjadi masalah buat partai atau koalisi partai politik lain jelang Pilpres 2024. Menurutnya akan banyak pihak menggagalkan Anies dapat tiket maju di Pilpres mendatang. Sekarang begini, Anies itu problem, saya bilang itu problem. Kenapa? Gara-gara Anies ini mau maju sebagai presiden, orang semua nunggu nih. Kalau Anies nanti maju sebagai capres, kata Zulfan ditemui di kawasan Jakarta Selatan dikutip Selasa. Menurutnya jika memang nantinya Anies benar-benar dapat tiket maju untuk Pilpres 2024, maka PDIP misalnya pasti akan mengusung Ganjar Pranowo maju juga di Pilpres. Ganjar kemudian akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto untuk melawan Anies nantinya. Mau tidak mau, PDIP pasti dikeluarkan Ganjar satu. Prabowo dan Ganjar itu akan bersatu. Karena kalau terbelah dua, pasti Anies yang menang. Kan pertimbangannya begitu, tuturnya. Berarti kan beban buat siapa? Buat partai di luar koalisi yang berubah-ubah itu ya. Saya setuju pakai istilah berubah-ubah, bukan perubahan, sambungnya. Menurutnya karena Anies menjadi beban bagi koalisi lain, maka ex-gubernur DKI Jakarta itu bisa saja mendapat upaya pencegahan agar tak maju di Pilpres. Nantinya kalau sudah begitu akan ada figur-figur capres yang didukung Presiden Jokowi saja yang akan bisa maju. Nah, jadi itu kan menjadi beban gitu loh. Ya gimana kalau nanti dia maju, kita bagaimana? Problem. Oleh karena itu, berbagai upaya cara untuk Anies itu tidak bisa mencapai threshold 20% sehingga nanti Erlangga maju, Puan maju, Prabowo maju. Itu kan all Jokowi's man, kan? Nggak ada masalah gitu. Artinya apa? Harapan untuk untuk continuity itu lebih mudah. Itu maksudnya katanya. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Zulfan Lindan yang melihat potensi Anies ya sebagai problem buat koalisi ya. Kita ketahui suka atau tidak suka, awalnya ya prediksi orang-orang ketika Anies itu sudah tidak menjabat sebagai gubernur, itu akan membuat Anies menjadi gembel ya dalam tanda kutip ya. Tetapi kenyataan berkata lain. Kita ketahui ketika itu ya Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai baca pres itu seakan ya merubah arah perputaran konstelasi politik 360 derajat. Yang semulanya Anies itu nol ya, from hero to zero gitu, from zero to hero gitu ya. Jadi hal-hal yang awalnya tidak mungkin ya, yang kita ketahui saat ini partai oposisi itu hanya dua ya, Demokrat dan PKS. Dan ini ibaratnya seperti yang terus disampaikan sebagai layangan putus. Bagaimana bisa kalau kita mencapai threshold ya 20% itu suara Demokrat dan PKS tidak cukup. Maka ya hal-hal yang tidak disangka-sangka yaitu Nasdem akhirnya keluar kandang ya, melihat ada potensi untuk ke depan Pilpres 2024, yaitu untuk masa depan partai, termasuk juga untuk menambah gitu ya perolehan suara signifikan. Dilihatlah Anies, dan kita ketahui penerimaan Anies di berbagai daerah itu sangat antusias, dan ini akan menjadikan problem ya yang disampaikan oleh Zulfan Lindan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi politik yang begitu menarik ini ya, untuk Anies yang tentu saja akan menjadikan dia tough ya, karena
ke depan masih akan ada ganjalan sampai nanti pendaftaran Pilpres 2024 di Oktober 2023. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.